Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya Dr. Slametri Wahyudi, SMH, selaku dosen UPN Veteran Jakarta, ingin menjelaskan terkait dengan video pembelajaran yang berjudul Hukum Pertahanan Keamanan dan Bela Negara. Kebetulan saya adalah pengampu mata kuliah ini yang diajarkan di S2. Nah, berbicara tentang hukum pertahanan keamanan dan bela negara itu ada tiga irisan. Pertama, irisan hukum, irisan pertahanan keamanan, dan irisan bela negara. Selanjutnya ada beberapa referensi yang menjadi bacaan kepada mahasiswa, bisa dilihat. Nah, ada dua referensi yang wajib untuk dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah buku saya tentang penanggulangan terorisme dalam perspektif bela negara di Indonesia yang diterbitkan oleh UPN Veteran Jakarta. Yang kedua adalah bela negara, norma internalisasi nilai-nilai bela negara dan penegakan hukum, di mana saya menulis dalam buku chapter tersebut. Selanjutnya kita akan bicara tentang selayang pandang bela negara. Ada dua hal yang menarik untuk dibahas tentang selayang pandang ini. Yang pertama adalah urgensi bela negara menjadi kajian penting dalam kurikulum UPN Veteran Jakarta. Kemudian yang kedua adalah perspektif bela negara menurut penguasa, militer, dan masyarakat sipil. Untuk yang pertama, berbicara tentang urgensi bela negara menjadi kajian penting dalam kurikulum UPN Veteran Jakarta. Pertama adalah sebagai kampus yang konsisten dalam mengembangkan kajian bela negara, UPN dalam hal ini di dalam visi UPN Veteran Jakarta sebagaimana yang diatur di dalam Statuta UPN Veteran Jakarta, di mana UPN Veteran Jakarta adalah beridentitas bela negara. Dan ini juga masuk dalam visi UPN Veteran Jakarta. Sehingga di mana ada mata kuliah tertentu yang terkait dengan bela negara yang wajib kemudian untuk dikembangkan kajiannya menjadi salah satu mata kuliah di beberapa fakultas. Yang kedua adalah berbicara tentang Statuta UPN Veteran Jakarta sebagai kampus bela negara. Dan yang ketiga adalah mata kuliah yang mendukung kajian bela negara. Ada 5 mata kuliah. Pertama adalah pendidikan bela negara, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian yang ketiga wawasan kebangsaan, keempat hukum pertahanan keamanan dan bela negara, yang kelima adalah pendidikan agama. Kesemua mata kuliah itu adalah mata kuliah yang bercirikan atau berbasis nilai bela negara. Nah, di nota kesepahaman, kalau seandainya kita mau mundur ke belakang, ada nota kesepahaman yang dibuat oleh BNPT, BNN, dan Kemendikbud berbicara tentang pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi. Kita tahu bahwa di tahun 2019-2020 ketika ada survei di mana sebagian besar kampus di Indonesia, 39% sivitas akademika terpapar oleh paham radikal. Sehingga kemudian banyak pihak, baik itu sivitas akademika dan lembaga-lembaga yang lain, menelaah tentang pentingnya bagaimana mengembangkan kajian bela negara. Dan ini kemudian UPN bisa menjadi the leading sector kemudian untuk menjelaskan bagaimana itu pemahaman bela negara supaya anak-anak mahasiswa itu terinternalisasi nilai-nilainya sehingga kemudian dibangun karakternya. Namun tidak hanya berbicara pembangunan karakter bela negara, tetapi ada unsur keilmuan di sana. Bagaimana perspektif bela negara misalnya dalam dinamika perkembangan hukum. Kemudian berbicara tentang ruang lingkup bela negara dan perkembangannya. Pertama, saya akan bicara tentang bela negara tidak hanya diidentikan kepada wajib militer. Selama ini berbicara bela negara identiknya adalah wajib militer. Namun demikian, saya akan jelaskan bahwa bela negara tidak hanya diidentikan oleh wajib militer. Karena tafsir bela negara itu sangat luas. Tidak hanya dikaitkan dengan upaya pertahanan negara, ya. Nah, penggolongan bela negara itu bisa secara aktif, ya, dalam kondisi aman dan secara pasif, baik dalam kondisi darurat. Dalam kondisi aktif misalnya, konteks misalnya kebijakan 20% untuk dana APBN yang didistribusikan kepada pendidikan, itu termasuk konteks bela negara. Nah, konteks bela negara ini kalau kita kemudian tafsirkan dalam Undang-Undang Dasar, bicara tentang historical perspektif, maka pasal 28, ya. Jadi berbicara hak bela negara itu melekat kepada setiap warga negara. Sedangkan ketika berbicara hak, maka berkewajiban juga. Hak bagi warga negara, maka wajib bagi negara untuk memenuhinya. Dalam konteks pendidikan, maka yang wajib untuk memenuhinya adalah negara, dalam hal ini Kemendikbud sebagai representasi dari negara. Kemudian konteks bela negara apabila kita definisikan, maka segala tindakan atau perbuatan
warga negara yang memberikan manfaat ya atau kebaikan bagi negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam kajian akademis dan pembentukan karakter bela negara, maka bela negara dan ketahanan nasional itu bisa melingkupi beberapa aspek. Aspek yang pertama tentang aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek keamanan. Sehingga sebenarnya ketika berbicara tentang hukum pertahanan dan keamanan bela negara, irisannya banyak, termasuk aspek ketahanan nasional. Maka dari itu, mahasiswa yang mempelajari tentang hukum pertahanan keamanan dan bela negara itu akan terbuka wawasannya, akan tercerahkan pemikirannya. Tidak hanya berbicara dimensi hukumnya, tapi juga berbicara tentang ketahanan nasional. Selanjutnya, saya akan mengupas tentang bela negara dalam perspektif militer, pemerintah, dan masyarakat sipil. Bela negara dalam perspektif militer, yakni adalah pemikiran bela negara dalam ruang lingkup yang sempit, yang lebih menekankan pada ruang lingkup pertahanan negara. Dan ini menurut saya terlalu sempit. Maka berbicara pendekatan militer itu, jadi bela negara itu bukan hanya militer, tetapi nirmiliter juga. Ya, jadi nirmiliter itu mengharumkan nama bangsa dalam kancah internasional melalui perlombaan-perlombaan, termasuk Piala Dunia, termasuk kemudian badminton dan sebagainya. Itu termasuk nirmiliter, pendekatan nirmiliter. Nah, kemudian rasionalisasi bela negara dalam upaya menangkis dari suatu ancaman dan serangan militer. Nah, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa bela negara dikaitkan sebagai doktrin pertahanan negara. Dan ini menurut saya adalah suatu kesalahan. Karena berbicara bela negara bukan hanya doktrin pertahanan negara, tapi berbicara bela negara itu sangat luas. Selanjutnya, bela negara dalam perspektif pemerintah. Konteks bela negara sebagai spirit dalam upaya melindungi kedaulatan negara dan juga dalam upaya pembangunan nasional. Yang kedua, perwujudan bela negara dalam bentuk perlindungan pengayoman melalui instrumen Polri dan TNI. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Polri, apa yang dilakukan TNI dalam menjaga kedaulatan, dalam mewujudkan penegakan hukum, itu termasuk bela negara. Jadi bela negara itu sangat luas, ya. Jadi bisa dilakukan oleh polisi, TNI maupun masyarakat sipil sebelumnya. Kemudian dalam konteks saat ini, bela negara diwujudkan dalam upaya pembangunan nasional, yakni mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan hingga meningkatkan pelayanan kesehatan. Kemudian bela negara dalam perspektif masyarakat sipil. Masyarakat sipil memiliki beragam pemahaman tentang bela negara, karena bela negara dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memanfaatkan masyarakat. Saya pernah melakukan survei kepada masyarakat karena saya menuliskan tentang disertasi terkait dengan bela negara. Saya coba melakukan survei. Salah satu survei yang saya berikan kepada masyarakat, bagaimana sih tingkat pemahaman masyarakat ketika berbicara tentang bela negara. Nah, banyak di sana yang beranggapan bahwa pemerintah itu memanfaatkan masyarakat, ingin menghadap-hadapkan antara masyarakat, apalagi ketika berbicara tentang terorisme. Banyak masyarakat yang seperti itu. Nah, di sini baru kemudian kita harus mencerahkan bagaimana bela negara itu bukan untuk menghadap-hadapkan antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan negara, tetapi bagaimana masyarakat itu mempunyai kecintaan kepada negara. Nah, kebijakan pemerintah dalam melindungi kedaulatan negara sehingga dalam pelaksanaannya dapat memaksa warga negara terlibat dalam usaha pertahanan negara. Dan ini sebenarnya kita harus cegah, di mana berbicara kebijakan-kebijakan oleh pemerintah, maka tidak boleh kemudian membebani masyarakat. Tidak boleh seakan-akan pemaksaan sifatnya, karena itu bisa melanggar HAM, ya. Jadi konteks kebijakan itu harus terukur. Mana kebijakan yang sekiranya itu bermanfaat, misalnya tentang BPJS misalnya. Bagaimana pemerintah kemudian mengalokasikan dana untuk terkait dengan kesehatan. Nah, itu termasuk hal yang baik, ya. Kemudian dalam konteks pemberantasan terorisme misalnya memunculkan anggapan bahwa pelibatan masyarakat dianggap sebagai langkah untuk menghadap-hadapkan antara bangsa. Selain itu ada pula yang beranggapan bahwa lebih baik membela agama daripada membela negara. Hal ini yang harus kita hindari sebagai berbangsa bernegara. Tidak boleh menghadapkan antara agama, memilih antara agama dan negara. Dua-duanya penting. Satu agama, satu membela negara, ya.
Dan ini sebenarnya kalau kita tarik kepada doktrin misalnya atau nilai ya, tentang hubul waton minal iman misalnya, cinta tanah air sebagian daripada iman, mengiriskan bagaimana kecintaan kepada negara itu mewujudkan atau menambah keimanan seseorang. Ini yang seharusnya dihindari, pemahaman harus memilih nih, tidak boleh, dua-duanya penting. Dan tidak boleh ada lagi kemudian masyarakat yang mempunyai gambaran bahwa pemerintah begini, pemerintah begitu dan sebagainya. Dengan realitas tersebut, maka penting untuk merumuskan konsep bela negara yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak, termasuk oleh masyarakat. Nah, ada 3 hal poin penting. Yang pertama adalah menyelaraskan pemahaman bersama antara pemerintah, militer, dan masyarakat sipil terkait dengan makna bela negara. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dalam mendukung integrasi bangsa melalui peningkatan nilai-nilai bela negara. Karena ketika saya percaya dan meyakini bahwa ketika muncul kecintaan yang luar biasa, warga negara yang terinternalisasi dan maka kemudian akan berbicara tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Saya yakin integrasi bangsa semakin kuat dan tererat juga masalah persatuan dan kesatuan. Yang ketiga adalah menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh warga negara, misalnya pembinaan kesadaran bela negara di daerah perbatasan atau internalisasi nilai-nilai bela negara sejak usia dini. Mengapa ini penting? Di perbatasan misalnya ada beberapa polemik di sana. Misalnya tentang kecintaan terkait dengan mata uang misalnya. Banyak masyarakat kita di daerah perbatasan lebih menyukai mata uang asing daripada mata uang rupiah. Kemudian banyak juga yang secara pekerjaan lebih memilih bekerja di tempat asing karena lebih besar gajinya. Dan yang ketiga, berbicara tentang bahasa, banyak juga yang mengedepankan bahasa-bahasa yang bukan bahasa nasional. Bahkan anak-anaknya yang ketika kemudian kita survei, banyak yang kurang bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini PR kita sebagai sebagai sebuah bangsa. Kita harus kemudian pemerintah dan masyarakat sipil bergandengan tangan untuk mewujudkan hal ini. Bagaimana menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh warga negara ya, melalui pembinaan kesadaran bela negara. Dan selanjutnya berbicara internalisasi nilai-nilai bela negara sejak usia dini. Sejak usia dini harus ditanamkan itu rasa cinta tanah air. Baik itu TK, SD, SMP, SMA ya. Jadi harus dikedepankan nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai bela negara supaya anak-anak kita itu mencintai negara. Selanjutnya di slide berikutnya kita berbicara tentang diskusi ya. Saya setelah kebiasaan saya ketika sudah memberikan penjelasan tentang konsep, penjelasan tentang nilai-nilai, baru saya akan membahas tentang diskusi supaya ada interaktif antara mahasiswa dengan dosen. Ada 4 hal poin penting yang akan saya jelaskan di sini. Pertama adalah karena kita sudah pasca pandemi Covid, saya ingin membahas tentang membedah problematika penanggulangan pandemi Covid dalam perspektif bela negara. Banyak orang yang menjelaskan tentang penanggulangan pandemi Covid, tetapi saya dalam hal ini akan menjelaskannya dalam perspektif bela negara. Pertama, mengapa terjadi distrust masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan penanggulangan pandemi Covid? Ini penting. Ini penting untuk dijelaskan bahwa supaya tidak menjadi polemik ya. Kenapa masyarakat dan pemerintah ini selalu berhadapan-hadapan. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan masyarakat kurang mematuhi protokol kesehatan, baik itu memakai masker, menjaga jarak dan larangan berkumpul. Dan yang ketiga misalnya, mengapa pemilu dipaksakan untuk dilaksanakan meskipun dalam kondisi pandemi Covid? Pemilu dalam hal ini yang diadakan pada tahun 2020 yang dilakukan serentak itu sangat dipaksakan. Yang kemudian yang keempat, bagaimana bela negara dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyikapi problematika penanggulangan pandemi COVID-19. Hari ini kita akan membedah problematika penanggulangan pandemi COVID dalam perspektif bela negara. Apabila 4 soal ini tidak bisa terjawab, maka dijadikan sebagai tugas. Ya, baik dengan demikian saya akhiri video pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan dari saya. Walafu minkum. Allahumma fiqil aqim thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.